Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin kembali mendapatkan rebound setelah tadi malam sempat mendapatkan sell off ke kurang lebih area 107 atau bahkan sempat menyentuh ke 106 sekian sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan recovery. Dan kita melihat Bitcoin kali ini kembali berada di kurang lebih area 108.000 dolar. Nah, teman-teman, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana update-nya in terms of price action dan juga ada pengumuman yang menurut saya akan menjadi berita yang sangat baik untuk teman-teman yang merupakan traders, gitu ya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,45 triliun dolar atau naik sekitar 0,58%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya sebenarnya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum, kenaikannya 4,58% ke 2.756 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, berita baik untuk kalian semua yang merupakan traders, karena kompetisi trading bersama dengan Margex kembali saya adakan. Jadi judulnya kompetisi trading bersama dengan Margex jilid 2. Tapi bedanya kali ini teman-teman, kalian akan bisa mendapatkan hadiah hingga produk Asus ROG Strix G16 atau bahkan MacBook Air M4 2025. Jadi pastikan kalian dengar sampai selesai nih supaya kalian nggak salah paham, karena saya rasa banyak yang tertarik tapi masih kurang memahami syarat dan ketentuannya gitu ya. Nah, intinya teman-teman, ini sebelum kita lihat dulu yang satu ini, sisanya masih sama dengan kompetisi sebelumnya, bahwa akan ada prize pool sebesar 1000 US dollar, oke, dan setiap penambahan 1 juta volume, itu bakalan ada penambahan 100 USD ke prize pool-nya. Nah, nanti di akhir kompetisi, prize pool-nya ini akan dibagi ke top 10 dan juga 10 orang di luar top 10. Nah, kalau yang di top 10, juara pertama akan mendapatkan 25% dari prize pool, juara kedua 20%, juara ketiga 15%, juara 4 10%, 5-10 masing-masing 5%, dan 10 trader di luar top 10 itu secara random akan dipilih juga 10 orang untuk mendapatkan sisa 20%-nya. Oke? Dan semakin tinggi volumenya, tentunya semakin besar juga pembagiannya ke kalian. Nah, tapi hasil negosiasi saya bersama dengan Margex, selain kalian akan dapatkan prize pool-nya di sini, saya tambahkan hadiahnya berupa produk fisik dengan catatan kalian mencapai volume milestone yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, ini akan langsung kita lihatkan. Kalau teman-teman mencapai 1 juta volume, itu akan dapat 1,5 juta cash, rupiah tentunya. Kemudian kalau kalian hit 3 juta USD volumenya, itu kalian dapatkan iPad 10 64 GB. Kemudian kalau kalian hit trading volume 5 juta, kalian dapat iPhone 16 128 GB. Kalau kalian hit trading volume 10 juta, kalian dapat MacBook Air M4 2025. Kalau kalian hit 15 juta volume, kalian dapat Asus ROG Strix G16. Jadi ini saya nggak peduli apakah ada 10 orang yang misalnya hit ke angka 1 juta volume, semuanya akan saya kasih. Jadi nanti di akhir kompetisi kita bakalan lihat nih, berapa orang yang hit ke angka 1 juta, berapa orang yang hit ke 3 juta, berapa orang yang hit ke 5 juta. Nah, kalau kalian hit ke angka tersebut, meskipun kalian tidak di top 10 misalnya dan nggak dapat hadiah di prize pool untuk top 10-nya, kalian tetap akan bisa mendapatkan hadiah di sini. Oke, jadi di sini saya tidak peduli kalian masuk top 10 atau tidak, selama kalian secara personal hit trading volume yang saya umumkan di sini 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, dan 15 juta, kalian akan mendapatkan hadiahnya. Oke, jadi ini adalah tentunya sebuah kompetisi yang tidak bisa kalian temukan di tempat lain gitu ya, karena kalau di tempat lain saya rasa syaratnya bakalan lebih berat gitu, volumenya bakalan lebih berat. Nah, di sini kalian bisa dapatkan produk yang tentunya berkualitas dengan hanya farming volume. Jadi sekali lagi fokusnya di sini itu bukan seberapa banyak profit yang bisa kalian dapatkan teman-teman, tapi seberapa besar
volume yang bisa kalian hasilkan. Dan tadi sudah saya umumkan juga di Telegram Group, dan setiap hari saya akan lagi-lagi melakukan updates untuk volumenya. Nah, kalau teman-teman mau lebih rutin mendapatkan updates volumenya, kalian bisa langsung masuk ke grup Telegram yang sudah saya sediakan secara gratis juga. Linknya ada di kolom description. Oke, langsung masuk ke Bitcoin. Teman-teman, kenapa kita melihat Bitcoin tadi malam sempat sell off dan tiba-tiba kembali rebound atau mengalami recovery? Karena kita lagi-lagi mendapatkan ada update yang cukup menarik persoalan tarif. Kali ini disampaikan di sini, a federal court struck down President Trump reciprocal tariffs in a ruling out Wednesday. Jadi ada pengadilan dagang internasional yang menyatakan bahwa Donald Trump itu sebenarnya tidak punya hak untuk menerapkan tarif seperti itu secara sepihak. Sehingga ditolak sekarang, teman-teman, oleh pengadilan internasional. Nah, ini baru berita awalnya, tentunya kita belum mendapatkan bagaimana respon dari Donald Trump, apakah dia akan melawan atau dan lain seterusnya. Tapi pada intinya ini disambut dengan sangat baik beritanya oleh market. Karena kalau kita melihat futures dari S&P 500 sendiri, itu kemudian tiba-tiba jump kurang lebih 1%. Dan kemudian itu membawa sentimen positif juga ke Bitcoin yang awalnya sempat sell off ke kurang lebih area 106-an dan start untuk kembali recovery, sekarang berada di kurang lebih area $108.000. Nah, kalau memang benar teman-teman bahwa kita tidak lagi akan melihat tarif ini bisa diberlakukan oleh Donald Trump, ya harusnya itu bisa menjadi berita baik secara overall ya, karena yang pertama, kalau misalnya tarif ini terus diterapkan, otomatis The Fed masih akan terus gundah gulana gitu ya. Terus bingung kapan kira-kira mereka harus melakukan pemotongan suku bunga. Karena ada resiko peningkatan inflasi jika tarif terus diterapkan. Nah, kalau misalnya tarif semuanya sudah dihilangkan, harusnya itu juga bisa mempercepat The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga. Selain daripada itu, tentunya satu uncertainty di market soal tarif itu kembali hilang, dan itu bisa menjadi sebuah sentimen boost, terutama untuk risk on asset seperti stock market dan juga Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, untuk Bitcoin sendiri sebenarnya, meskipun kita ya mendapatkan pergerakan yang tidak kecil ya, beberapa ribu dolar per hari, tetapi secara overall kalau kita lihat gambaran besarnya, sebenarnya kita masih stuck di dalam sebuah range. Belum ada sesuatu yang terlalu exciting sebenarnya terjadi ke Bitcoin. Yang ada itu kita hanya sideways, ranging movement, whatever kalian mau sebut yang mana gitu ya. Dan semakin ke sini, semakin banyak juga titik likuidasi yang tertumpuk di bawah harga Bitcoin sekarang dan juga di atas. Sekali lagi, di bawah harga Bitcoin sekarang itu di kurang lebih area $105.000, kurang lebih sampai 104.000. Sedangkan di atas harga Bitcoin itu masih di kurang lebih area 110 sampai kurang lebih $112.000. Nah, pertanyaannya, kira-kira yang mana dulu yang bakalan dijemput? Kalau saya secara pribadi sebenarnya lebih mengharapkan bahwa area ini dulu yang kita jemput, sebelum pada akhirnya kita start untuk mengalami recovery. Karena harusnya di sini akan cukup ya, bagi para, bukan market maker, tapi bagi para whales yang mau masuk, para pemain besar yang mau masuk, liquidity-nya cukup banyak di sini. Jadi itu bisa menjadi entry buat mereka. Mereka sudah puas akumulasi dan mereka bisa shifting lagi gear-nya menjadi bullish, dan kita bisa start untuk kembali building momentum menuju ke area all time high yang baru. Meskipun sekali lagi tidak ada kewajiban bagi Bitcoin untuk melakukan hal tersebut. Oke. Atau secara gampangnya saya mau mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi Bitcoin untuk selalu meliquid dulu area likuidasi yang di bawah sebelum kita bisa naik. Karena kalau itu yang terus dilakukan, maka ya kita akan sulit untuk bisa mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenapa? Karena pasti selalu akan ada tumpukan likuidasi yang berada di bawah harga Bitcoin. Contohnya, kita bisa melihat di angka 93.000 itu ada tumpukan. Di area 82.000 itu ada tumpukan. Di area 74.000 sampai 73 juga ada. Nah, apakah itu berarti kita harus nyampe ke area tersebut dulu sebelum kita akhirnya naik? Ya tentunya juga jawabannya tidak. Jadi secara overall yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita masih stuck di dalam sebuah range, teman-teman, dan belum ada sesuatu yang terlalu exciting menurut saya terjadi ke Bitcoin. Yang ada itu altcoin hari ini mendapatkan momentum. Bitcoin dominant start untuk drop, Ethereum start untuk breakout. Apakah itu adalah valid breakout?
Saya harapkan begitu karena sudah cukup lama ya kita menantikan altcoin yang bisa mendapatkan bullish trend secara terus-menerus, berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dan saya rasa kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin dominance dalam beberapa hari ke depan terus mengalami penurunan, ada chance yang cukup kuat bahwa kita bisa melihat hal ini berlanjut sampai berminggu-minggu ke depan. Karena yang terjadi sekarang di Bitcoin dominance adalah kita mencoba untuk membentuk yang namanya lower high, menurut saya. Oke? Nah, kemudian teman-teman, di sisi yang lain, BlackRock terus melakukan akumulasi dan kali ini angkanya juga cukup masif. 4.476 Bitcoin dalam kurun waktu 1 hari terakhir. Dan sekarang teman-teman mereka sudah mempunyai kurang lebih 664.000 Bitcoin. Bayangkan dalam kurun waktu 1,5 tahun saja mereka sudah bisa meraup 600.000 Bitcoin. Bayangkan kalau ini dilanjutkan sampai 1 dekade ke depan. Mungkin mereka bisa ngehold 10% dari total atau bahkan 15% dari total Bitcoin yang bakalan pernah ada. Jadi teman-teman, so far so good gitu ya. Ini untuk midterm ya maksud saya. So far so good. Berita tarif mulai cenderung positif. Kalaupun masih akan diteruskan, saya rasa itu udah price in ke market. Orang-orang juga udah mulai bosan gitu ya ngedengar yang namanya tarif. Udah mulai melupakan. Dan yang kedua, demand melalui spot Bitcoin ETF masih terlihat cukup kuat. So, tidak ada satu hal pun yang mengindikasikan bahwa Bitcoin itu berpotensi telah menemukan top di sini dan akan masuk kembali ke bear market. So far belum ada. Oke? Nah, kalau kita bicara soal time frame yang lebih kecil, kalau misalnya kita masuk ke 4 hour chart atau 1 hour chart, ya meskipun ada pergerakan yang lumayan ya, dari 106.000 kita nyampe ke 108, kemarin dari kurang lebih 109 kita drop ke 106, ya pergerakan 2.000 sampai 3.000 dolar. Tapi kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar, sebenarnya yang kita lihat terjadi di sini adalah hanya ranging movement, teman-teman. Tidak ada sesuatu yang terlalu berbeda dari apa yang kita lihat kemarin sebenarnya. Yang ada hanya adalah Bitcoin itu sekarang berhasil gitu ya untuk breakdown di bawah area trendline yang terbentuk di sini, dan saya sampaikan di video kemarin kalau kita berhasil breakdown di bawah area tersebut dan break di bawah 108.000, oke, maka harusnya kita akan bisa melihat Bitcoin untuk minimal kembali ke kurang lebih area 106.000 atau bahkan kita bisa nyampe ke kurang lebih area 105 sampai 104.000 dolar karena di area tersebut terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Dan sampai saat ini saya masih merasa bahwa probabilitas hal tersebut terjadi itu masih cukup besar gitu ya. Bahwa sekarang kita memang mendapatkan adanya recovery tetapi belum ada satu clue pun yang menunjukkan bahwa bull sekarang sudah kembali memegang kendali. Oke? Kalaupun kita terus naik dari sini ke angka 189 atau bahkan 109.000 katakanlah, itu masih bisa aja kita anggap sebagai breakdown dan retest untuk kita kemudian melanjutkan sell off ke kurang lebih area 105 atau 104. Nah, hal yang menarik baru akan terjadi apabila kita bisa melihat Bitcoin kembali berhasil untuk reclaim area trendline di sini. Kalau itu yang kita lihat terjadi dan kita consolidate, maka ini berarti Bitcoin akan mencoba sekali lagi untuk berhasil breakout di atas area 110.500 yang sampai dengan saat ini masih terlihat menjadi salah satu area yang sangat sulit untuk kita tembus karena beberapa kali sebelumnya percobaannya selalu gagal gitu ya. Yang memang sebelumnya merupakan area major support juga. Sebelumnya pernah jadi resistance juga di sini. Jadi teman-teman, kesimpulan yang mau saya sampaikan adalah in the short term, pergerakan Bitcoin berikutnya itu akan bergantung kepada bagaimana reaksi Bitcoin ketika nyampe ke kurang lebih area ini. Selama kita belum berhasil reclaim di atas area trendline di sini, maka saya harus dengan berat hati menyatakan bahwa in the short term saya masih cenderung bearish untuk Bitcoin. Oke, sampai saya dibuktikan salah. Terutama apabila kita mendapatkan retest tersebut dengan manner yang korektif seperti ini. Itu bisa berbentuk sebagai sebuah bear flag yang ujung-ujungnya kita kembali sell off menuju ke area 105 sampai 104. Nah, invalidasi dari senario bearish kita adalah kalau kita berhasil clear di atas area trendline di sini dan start untuk mendapatkan konsolidasi, maka oke, itu berarti kita dikasih pertanda oleh Bitcoin
rupanya kita sudah siap untuk kembali mencoba breakout di atas angka 110.500 yang tentunya merupakan area yang cukup krusial karena itu kalau berhasil kita break, kita berpotensi untuk ke area all time high terakhir atau bahkan breakout ke all time high yang baru. Oke, jadi saya rasa cukup jelas ya penjelasannya. Semoga bisa teman-teman tangkap dengan baik. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk ikutan kompetisi bersama dengan Margex yang berhadiah hingga Asus ROG Strix dan juga MacBook Air M4. Penjelasan lebih detailnya teman-teman juga bisa dapatkan di grup Telegram. Linknya sudah ada di kolom description. Kalau misalnya kalian belum daftar ke Margex, linknya juga sudah ada di kolom description. Kalian bisa langsung daftar dan start untuk farming volume mulai dari hari ini. Akhir dari event ini akan ada di tanggal 30 Juni nanti. Oke? So, itu aja. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.